Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kenikmatan, terutama nikmat iman, kemudian nikmat Islam, sehingga kita masih bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap derap langkah kita bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada kita semua serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai uswatun hasanah dan suri tauladan yang baik. Amin ya robbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Bagaimana puasanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasanya, dan semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali dalam program acara Serapeci Semarak Ramadan Penuh Cinta yang bekerjasama atau yang diselenggarakan oleh KKG Pendidikan Agama Islam Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang penuh dengan pahala. Karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kita. Untuk itu, anak-anak sekalian, marilah kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan keimanan dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Quran surat Ali Imran ayat 102. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi kultum, yaitu tentang adab atau akhlak terhadap binatang. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang paling sempurna, karena agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan kita dengan begitu indahnya, dengan lemah lembut, kemudian dengan penuh kasih sayang, serta sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Di antara bentuk rahmat tersebut yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya, kepada kita semua, untuk selalu berbuat baik terhadap makhluk ciptaannya, baik manusia, tumbuhan ataupun hewan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Anak-anak yang soleh dan solehah, akhlak terhadap binatang ini sangatlah penting buat kita, karena kehidupan kita tidak hanya dengan manusia, tetapi dengan binatang, kemudian dengan makhluk yang lainnya. Menyayangi binatang itu menjadi bagian yang terpenting dalam hidup kita, menjadi bagian yang terpenting dalam akhlak terhadap manusia, karena menyayangi binatang akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala.
ada beberapa adab atau beberapa akhlak dalam menyayangi binatang. Di antaranya yang pertama adalah menyayangi binatang dengan memberi makan dan memberi minum. Dalam menyayangi binatang, kita harus memberi makan makanan yang layak, kemudian makanan yang cocok. Jangan membiarkan binatang itu lapar. Kemudian jangan membiarkan binatang itu kehausan. Kita cukupi kebutuhannya. Memberi makan menjadi sedekah buat kita. Kemudian menjadi kebaikan buat kita semua. Kemudian yang kedua adalah membuat nyaman binatang, apalagi saat kita mau menyembelihnya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaknya kalian menyamankan binatang dalam bentuk apapun. Kemudian yang ketiga, ya anak-anak, adab dalam menyayangi binatang adalah tidak menyiksa binatang dalam bentuk apapun, apalagi menjadikan sasaran permainan seperti memanah burung. Memanah yang tidak dimaksudkan untuk berburu itu terlarang, haram hukumnya, ya. Tidak boleh menyakiti dalam bentuk apapun. Seorang wanita ahli ibadah yang mengurung seekor kucing, kemudian si kucing tersebut tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan tidak diberi jalan untuk mencari makan, termasuk makan serangga, maka hiya finar, ya, wanita itu menjadi ahli neraka. Anak-anakku yang soleh dan soleha, menyiksa binatang itu diyakini seorang muslim dapat mengundang murka Allah. Dosa dan balasan yang besar bisa dilimpahkan kepada orang yang sengaja menyiksa binatang. Kemudian yang keempat adalah boleh kita membunuh binatang, tetapi binatang yang membahayakan. Seperti Nabi Muhammad SAW membolehkan umatnya untuk membunuh beberapa binatang berbahaya, yaitu seperti ular, kemudian serigala, ya, kemudian tikus ataupun anjing galak. Nah, baik anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian yang kelima, adab dalam menyayangi binatang adalah tidak melalaikan ketaatan kepada Allah karena sibuk mengurus binatang. Rasa sayang kita kepada binatang memang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, kesibukan kita dalam menyayangi binatang jangan sampai kita melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah menyayangi binatang jangan menjadikan kita kotor hati. Jangan malah ujub, ya. Jangan ria, jangan takabur, karena itu tidak baik. Ya. Dengan menyayangi binatang, maka hati kita harus semakin bersih, semakin lembut, dan semakin tulus. Baik anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian yang terakhir adalah dengan menyayangi binatang maka kita harus selalu berzikrullah, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua makhluknya dengan segala kesempurnaannya. Semua itu adalah sarana kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus tahu bahwa semua makhluk itu selalu bertasbih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 44 yang artinya langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya itu bertasbih kepada Allah, dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Akan tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Itu dalam surat Al-Isra ayat 40. Anak-anak yang soleh dan solehah, marilah kita bersama-sama menjadi hamba Allah yang hidup hatinya rahmatan lil alamin. Dengan menyayangi binatang, memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merawat binatang menjadikan kita amal sedekah dan bisa berdakwah.
memperlihatkan indahnya Islam dengan niat dan cara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita yang memiliki hati yang lembut, memiliki rasa kasih sayang, dan itulah kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata melihat ciptaan, hati mengingat sang penciptanya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.